Jika kamu punya 1000 mimpi, ambil satu aja. Tidak usah semua. Lebih baik kamu punya satu mimpi kamu jalankan, daripada kamu punya 1000 mimpi, tidak ada yang kamu jalankan. Dan kita fokus di jalan itu ya, Fokus. Pak. Hiruk-pikuk kota Tangerang, ada aroma sedap yang udah selera. Asap mengepul dari mangkuk hangat yang penuh cita rasa. Inilah bakso gepeng mahkota. Bukan sekedar kuliner penggugah selera, tapi juga kisah perjuangan yang penuh makna. Program Inspirasi Usaha Muslim kali ini mengajak kita menyelami perjalanan seorang pengusaha yang mengawali segalanya dari nol. Meniti langkah dengan doa, kerja keras, dan kejujuran. Dengan harga yang ramah di kantong dan tempat yang bersih serta nyaman, bakso gepeng mahkota jadi pilihan pas untuk keluarga dan sahabat. Proses penyajiannya cepat, toppingnya menggoda, dan aromanya, Masya Allah, bikin lapar sebelum dicicipi. Dan akhirnya pesanan kita datang juga. Nikmatnya. Bismillah. Rasanya mantap, kuahnya gurih, baksonya lembut, dan harganya ramah di kantong. Namun di balik lezatnya rasa itu tersimpan kisah luar biasa tentang ketekunan dan semangat pantang menyerah. Sebuah perjalanan yang membuktikan bahwa kesuksesan bukan hasil dari keberuntungan semata, tetapi buah dari doa dan usaha yang tak pernah padam. Kini mari kita kenal lebih dekat sosok inspiratif di balik bakso gepeng mahkota, Pak Sugeng, sang pemilik yang akan berbagi kisah perjuangannya. Alhamdulillah, saat ini bersama saya sudah ada Pak Sugeng, pemilik dari bakso gepeng mahkota. Kita akan berbincang-bincang dengan beliau. Assalamualaikum Pak Sugeng. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Ahlan wa sahlan. Ahlan Kang Asep. Terima kasih sudah meluangkan Siap. waktunya Bapak Gimana, Kang Asep? bincang-bincang di program kita ini ya Pak ya. Untuk pemirsa yang belum familiar, mungkin Pak Sugeng bisa cerita sedikit Pak tentang latar belakang Bapak dan bagaimana bakso gepeng semuanya dimulai. Masya Allah. Baik, alhamdulillah. Apa ya Kang? Sebenarnya awal memang kita buat bakso gepeng mahkota ini ya, memang bukan yang pertama, tapi udah beberapa kali kita mencoba usaha ya di bidang kuliner, tentunya dari mulai kita buat bakmi ayam. Iya. Terakhir kita buat sebelum bikin bakso gepeng mahkota ini, kita bikin sei sapi. Oh, udah saya sapi ya Pak. Kita bikin nama brandnya itu sei kopitiam. Oh, Jadi iya. selain sei, kita buat ada ya apa ya, kopi-kopi ala-ala Melayu gitu ya. Iya, iya. Jadi kopitiam kita bikin ada kopi butter, ada roti butter, kemudian kita bikin sei yang kita asap sendiri ya. Asap sendiri ya. Cuman rasanya lokasi yang tidak memungkinkan untuk Berkembang. makanan tersebut di Oke. tempat yang sekarang kita berada ini. Akhirnya kita mencoba berubah menu Iya. dengan menu yang saat ini sedang digemari nih di Diminati masyarakat, masyarakat. di Tangerang ini ya, Iya. khususnya ya bakso gepeng, di mana bakso gepeng ini kan bakso yang khas, bakso dari Pontianak. Mhm. Nah, jadi mungkin masyarakat Tangerang ini kan banyak nih masyarakat yang dalam tanda petik orang warga keturunan yang memang sudah familiar dengan makanan tersebut. Tapi kita mencoba bikin yang memang versinya yang halal, yang kita buat dengan kondisi yang thayyib ya, yang baik, yang insya Allah ikhwan teman-teman muslim bisa makan secara aman di tempat kami di bakso gepeng mahkota, insya Allah, dengan kami sesuaikan harga yang terjangkau, yang murah, insya Allah dengan rasa yang insya Allah antum. Dan iklimnya juga cocok ya Pak. di Iklim Tangerang. cocok, panas Butuh yang panas segar-segar berkeringat, ya, Pak, ya. Masya Allah. panas berkeringat, apalagi kalau pas hujan-hujan dingin-dingin, masya Allah. Masya Allah. Itu yang dicari ya Pak. Itu ya? yang dicari. Hangat-hangat ya, segar-segar. Masya Allah. Seru Pak dengar ceritanya Pak. Hmm. Lalu apa yang menjadi inspirasi terbesar Pak Sugeng nih dalam memulai bisnis kuliner ini? Adakah pengalaman pribadi atau hal-hal tertentu yang mendorong Bapak membuka usaha bakso? Ya, saya sebenarnya seorang desainer. Oh iya Pak. Ya, di grafik saya di desain untuk grafik, yang untuk pembuatan percetakan, untuk pembuatan desain untuk packaging, pembuatan buku dan seterusnya. Memang iklim kita saat ini kan apa ya, sedang ya kita semua paham ya. Sehingga yang kalau kita perhatikan di masyarakat itu yang saat ini sedang banyak dicari adalah makanan gitu. Jadi bisnis F&B saya rasa saat ini sedang menjanjikan dan sangat berkembang ya, luas sekali gitu, dan terbukti banyak bertumbuhan ya makanan Nusantara yang keluar yang selama ini kita nggak pernah lihat
mengenai kuliner Indonesia ya? Nusantara ya. Nusantara. Nah, seperti itu. Karena bakso itu kan makanan khas Indonesia ya. Kalau di bakso itu mungkin kita bisa pagi makan bakso, siang makan bakso lagi. Bakso lagi gitu. Perutnya cocok juga ya. Cocok. Jadi seperti itu kan. Baik, Insya Allah. Di setiap perjalanan usaha Pak, biasanya memiliki tantangan di awal ya Pak Sugeng. Bisa diceritakan nggak Pak? Apa saja kendala dan tantangan terbesar Iya. yang Bapak hadapi saat memulai usaha bakso ini? Ya, Masya Allah. Lagi-lagi ya klasik karyawan. Karyawannya Pak? Ya, jadi bagaimana cara kita memaintain karyawan untuk bisa survive dia eksis bersama kita. Betul, betul. Kita pun harus bisa membersamai mereka. Iya. Jadi komunikasi di sini harus dijalin dengan baik, di mana ketika kita membutuhkan dia untuk bisa support terhadap kita pun harus mengerti dia. Jadi ini pun masih sampai saat ini masih saya pelajari, masih saya kembangkan pengetahuan tersebut untuk kita bisa mendapatkan hati di mata mereka. Nah, Mencari yang loyal itu sulit ya Pak ya? Oh, Masya Allah, itu Masya Allah Harus sangat dipupuk dari dulu ya Pak? Ya. Ya, tapi tantangan lah buat kita semua sebagai seorang pengusaha F&B ya. Dengan berjalannya waktu terseleksi dan orang-orang yang memang loyal, orang-orang yang memang terlihat dia memiliki kita seleksi. Alhamdulillah. Baik. Masya Allah, menarik sekali Pak. Jadi perjalanan membangun usaha bakso ini nggak semudah yang dibayangkan ya Pak ya. Setelah melewati berbagai tantangan, pasti juga ada pencapaian yang membuat Bapak bangga. Ya. Apa pencapaian terbesar yang Bapak rasakan sejauh ini? Ya sebenarnya, Masya Allah ya, tabarakallah. Pertama kali saya buka bakso Gepeng Mahkota ini ya, luar biasa, di luar ekspektasi kami ya. Hari pertama kami buka itu sudah langsung boom, langsung rame. Penjualannya sudah langsung mencapai waktu itu kalau tidak salah di atas 100 porsi. Hari pertama itu, satu hari pertama itu di atas 100 porsi. Jadi kaget ya, karena kita nggak siap kan dengan kondisi yang ya Bismillah kita buka dengan smooth ya, dengan soft opening gitu kan. Dan sampai saat ini kita nggak pernah grand opening gitu. Kita buka soft opening, tapi alhamdulillah masyarakat, teman-teman terutama yang sudah support dengan kami, dan ternyata memang mereka cocok, alhamdulillah, dengan taste yang kita sajikan. Dan selera mereka cocok semua Alhamdulillah. Pak ya. Alhamdulillah. Lalu sebagai seorang pengusaha muslim nih Pak, bagaimana Bapak mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam menjalankan usaha ini? Ya, saya ingat sebuah dalil. Iya Pak. Wa may yattaqillahu yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi nggak ada lagi selain kita ya bertakwa kepada Allah. Karena gimana pun hebatnya kita melakukan kegiatan usaha, kalau Allah belum berkehendak sulit. Semua atas pertolongan Allah. Hanya pertolongan Allah. Saya pegang itu karena tidak ada tempat kita untuk meminta selain kepada Allah. Jadi insya Allah kalau kita bertakwa kepada Allah, kemudian kita menyerahkan semuanya kepada Allah, Allah akan kasih yang kita nggak sangka-sangka. Iya, betul. Sangat setuju sekali Pak. Insya Allah. Dalam dunia kuliner yang sangat kompetitif nih Pak, bagaimana Bapak menjaga kualitas bakso dan kepuasan pelanggan? Ya, tadi kita sama-sama sudah menyaksikan di produksi ya Kang ya, bahwa bakso terutama ini sesuatu yang agak unik ya. Jadi bikin bakso itu gampang-gampang susah, nggak susah tapi juga nggak gampang. Kita sudah buat dengan sepenuh hati, dengan baik, dengan dedikasi yang tinggi. Tetapi kadang-kadang contoh soal sapi yang kita dapatkan itu kita tidak bisa memilih dari rumah potong, dari pedagang sapi. Karena sapi yang baik itu sapi yang memang benar-benar sapinya itu baik, kondisinya dia cukup umurnya tua dan tidak stres pada saat dipotong. Itu hasil daging baksonya itu akan baik. Menentukan ya Pak? Ya, kenyal, bagus, enak gitu rasanya, manis-manis gitu ya. Tapi kalau sapinya ini pun ilmu dari tukang jagal sapi, tukang potong sapi, tukang daging ini, ketika si sapi ini mau disembelih dia ngamuk, kemudian dia stres, maka kualitas dagingnya akan berkurang. Nggak bagus juga. Kurang bagus. Jadi sehingga pengaruh di baksonya itu akan dari tingkat kekenyalannya itu berbeda. Nah, dari itu sangat berpengaruh. Juga kebersihannya juga mungkin harus tentunya. Kita jaga ya Pak ya. Kami seperti yang tadi dilihat di lokasi, kebersihan memang utama buat kami, sehingga
kami bisa menjamin kualitas makanan yang kita sajikan, bakso yang kita sajikan, insya Allah sehat. Bakso itu seperti yang tadi kita bilang bahwa dia adalah makanan pokok, makanan keseharian, terutama kita ya orang-orang di perkotaan ya. Iya. Potensi pasarnya itu sangat luas, sangat besar karena siapapun dari mulai anak-anak, kemudian Remaja. laki, perempuan, remaja, orang tua semua makan. Dan apa ya? Kalau boleh dibilang ini makanan semua genre itu. Iya. Semua generasi kita bisa Banyak datang ke sini, banyak peminatnya dan tidak mengenal etnis. Semua bisa makan. Iya. Orang warga keturunan Chinese di sini juga banyak orang-orang Arab Yang makan Arab juga makan bakso juga. kapan waktu saya kedatangan orang dari Turki atau mana anda lupa Iya. itu. Makan juga ke sini dia pikir ini sup atau apa gitu kan, makan. Apa harapan dan rencana Bapak Ya. untuk bakso gepeng mahkota di masa depan? Masya Allah. Ya jadi apa ya Kang? Sebuah keberhasilan itu mungkin kata berhasil mungkin masih jauh dari bakso gepeng mahkota. Tapi kita tetap berikhtiar, berupaya untuk bisa eksis menjalankan usaha ini ya sebagai ikhtiar ya, Kang ya, sebagai ikhtiar kita sebagai seorang mukmin mencari rezeki dari kondisi apapun, dari kondisi manapun. Karena bagian dari ibadah juga ya Pak. Betul, bagian dari ibadah. Jadi berharap jika memang Allah berkehendak ya, kita bisa mengembangkan bisnis ini tentunya akan menjadi kebaikan juga buat teman-teman muslim, ikhwan-ikhwan sekalian bisa bergabung dengan kami untuk bekerja bersama-sama. Mungkin nanti Kang Asep bisa jadi investor juga di tempatnya kami. Insyaallah. Siapa tahu bisa dagang bakso juga ya Pak. Ya? Amin. Ya insyaallah. Saya berupaya semaksimal mungkin untuk bisa bekerja lebih baik. Ya. Insyaallah. Dan berharap tidak terlalu besar, tetapi jika Allah berkehendak, Allah mengizinkan kita bisa memiliki cabang. Ya. Kita bisa berbagi dengan teman-teman sahabat muslim yang lain untuk mungkin kita bisa merekrut teman-teman yang belum bekerja untuk bisa bergabung di tempat kami. Kita bisa buka banyak gerai karena banyak spot-spot, banyak lokasi-lokasi yang memungkinkan untuk buka makanan ini. Apalagi bakso jadi peminat semua orang ya. Insya Allah bisa menjadi peminat semua golongannya, semua orang ya, semua umur, semua jenis kelamin ya. Insya Allah semua. Kalau kita lihat kan bakso ini ibu-ibu ya, masya Allah ya. Kalau ibu-ibu sudah bicara arisan, bakso. Dicari ya Pak. Karena tempat kita sering dipakai untuk arisan kan. Oh iya, Untuk karena arisan. tempatnya sangat Nah, nyaman juga ya Pak. Nah, ya. ibu-ibu arisan, ibu-ibu yang antar anak sekolah. Oh masya Allah, mereka nungguin sedang menunggu anak-anaknya, dia makan bakso di sini. Dan saya rasa tempat yang semisal banyak sekali ya. Banyak sekali. Tapi Mungkin. bakso gepeng tetap jadi pilihan ya Pak. Insya Allah. Oke, Pak Sugeng, ini yang terakhir Pak. Ada pesan atau motivasi yang ingin Bapak sampaikan kepada pengusaha muda Baik. atau yang baru memulai usaha, terutama di bidang kuliner Pak? Saya pernah berpesan kepada anak saya. Iya. Satu hal, jika kamu punya 1000 mimpi, Iya. ambil satu aja. Lebih baik kamu punya satu mimpi kamu jalankan, daripada kamu punya 1000 mimpi tidak ada yang kamu jalankan. Dan kita fokus di jalan itu, Fokus, artinya kita bekerja di satu bidang, tapi kita fokus. Kalau Kang Asep nanti mau buka bakso, ayo fokus di bakso. ya. Fokus di bakso. Insya Allah itu lebih memudahkan langkah kita. Yang kedua, saya idealis. Tapi baru pertama kali saya di bisnis bakso, saya tolerir idealis saya. Open minded ya Pak? Ya, karena ketika kita berurusan dengan F&B, kita berjualan itu bukan kemampuan yang kita jual, Iya. tetapi apa yang dibutuhkan masyarakat yang kita jual. Kritik dan saran juga jadi masukan buat kita Sangat, ya? sangat penting. Karena itu yang selama ini saya jarang terima kritik dan saran. Artinya saya idealis. Pokoknya saya mau jualan ini, mau bikin ini, saya bikin. Tetapi semua itu salah. Iya. Jadi kita lihat apa yang dibutuhkan masyarakat di tempat tersebut, itu yang kita hidangkan. Masya Allah. Semoga jadi motivasi buat kita semua. Allahumma amin. Mulai usaha, terutama Dari obrolan bersama Pak Sugeng, Saya pernah kita belajar berpesan banyak hal. kepada anak saya. Bahwa dalam dunia Satu usaha hal, tidak ada jalan jika instan kamu menuju punya 1000 keberhasilan. mimpi, Setiap langkah adalah ujian. Setiap tantangan adalah pelajaran. Dengan kerja keras, kesabaran, dan doa yang tulus, Allah akan bukakan jalan menuju keberkahan dan kesuksesan. Untuk Anda yang berjuang, jangan pernah berhenti melangkah. Terus berinovasi, tetap tawakal, dan percayalah,
Setiap usaha yang diniatkan karena Allah pasti akan berbuah kebaikan dan keberhasilan. Terima kasih telah menyaksikan Inspirasi Usaha Muslim. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan kisah-kisah inspiratif lainnya. Semoga setiap cerita yang hadir menambah semangat kita untuk terus berkarya dan berjuang di jalan yang diridhoi Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi Usaha Muslim. Karena bisnis bukan hanya soal untung, tapi juga tentang keberkahan.